Bapak, Ibu-ibu, sidang taklim yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikumpulkan Allah di rumahnya di majelis zikir yang penuh berkah ini. Walaupun jumlah kita tidak seperti biasa karena banjir, hujan dari semalam tidak berhenti. Saya yakin perjuangan ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir ini tidak mudah ya. Dalam suasana hujan, mudah-mudahan setiap langkah kaki bapak ibu yang datang ke majelis-majelis itu, apalagi dalam suasana berat begini, yang menjadi sebab digugurkannya dosa-dosa kita oleh Allah. Ya. Nah, bapak ibu yang saya muliakan, kita akan bahas surat Luqman ya, surat Luqman, surat 31 ya, surat Luqman ayat 12 sampai 19. Nah, agak panjang ayatnya. Kalau tidak selesai sekarang ya, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya. Surat Luqman ya, surat Luqman surat 31 ya. Nah, ini Luqman ini Ibu, dia namanya diabadikan ya, namanya diabadikan sebagai nama surat ya. Tidak banyak Bapak Ibu ya orang-orang yang dipilih Allah namanya sebagai nama surat. Nabi Musa itu mungkin paling banyak ya namanya atau ceritanya dalam Al-Quran ya. Tapi tidak ada surat Musa ya. Tidak ada surat Musa. Padahal Musa itu ya paling banyak ya diceritakan di dalam Al-Quran. Tapi tidak ada surat Musa. Dan bahkan Nabi Musa itu ya nabi terbesar dari kalangan Bani Israel. Jadi dari kalangan Bani Israel itu Ibu, nabi yang terbesar itu adalah Nabi Musa. Kamu tadi bahasa itu. Nah, tapi Luqman ini istimewa, Ibu ya. Dia tidak nabi. Ya, Luqman itu tidak nabi dia. Sebagian mengatakan nabi, tapi sebagian mengatakan dia itu bukan seorang nabi. Dia manusia yang saleh saja. Ya, dan bahkan penampilan Luqman itu tidak gagah. Ya, orangnya agak sedikit gelap. Kalau dibilang hitam ya, agak sedikit gelap ya. Tidak menarik lah. Ya, tapi Allah muliakan dia. Ya, Allah muliakan dia. Bahkan namanya dijadikan sebagai nama surat dalam Al-Quran. Gitu ya. Nah, salah satu yang diabadikan dalam Al-Quran itu tentang Luqman adalah nasihat-nasihatnya. Ya, bagaimana dia memberi nasihat kepada anak-anaknya. Yang nasihatnya itulah yang direkam di dalam surat Luqman ini, mulai ayat 12 sampai 19 itu. Ya, nah ini tentang nasihat Luqman. Ada nasihatnya tentang persoalan akidah, ada nasihatnya tentang persoalan ibadah, ada nasihatnya tentang persoalan akhlak. Nah, ini nasihatnya lengkap Luqman ya. Nah, kita akan bahas nasihat-nasihat Luqman ini ya di surat Luqman ayat 12 sampai ayat 19. Kita baca ayat per ayat. Nanti kita akan bahas langsung seperti apa redaksi daripada ya nasihat-nasihat Luqman itu. Kata Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad ataina Luqman al-hikmata. Anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Dan sungguh telah kami berikan kepada Luqman hikmah. Ya, hikmah itu ilmu. Hendaklah engkau bersyukur kepada Allah. Dan siapa yang bersyukur, hanya sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang kafir, sesungguhnya Allah Maha Kaya
lagi maha terpuji. Itu ayat 12-nya surah Luqman. Jadi yang dipuji Allah dari Luqman itu bukan wajahnya, bukan kayanya, bukan jabatannya. Yang dipuji Allah dari Luqman itu, dia diberikan Allah al-hikmah. Nah, ini yang dipuji nih, Bapak ya. Bapak Ibu, dalam Al-Quran itu tidak ada orang yang dipuji karena harta. Yang ada justru dicela seperti Karun. Ya. Sulaiman pun tidak dipuji dengan jabatannya, tapi dengan ilmunya. Qad ulimna mantiqat thair. Kata Sulaiman, saya telah diajarkan Allah banyak ilmu, termasuk ilmu berbicara dengan burung-burung. Jadi yang dipuji itu ilmu. Ya, Allah tidak memuji Luqman karena bentuknya, karena Luqman ya seperti yang diceritakan bentuknya tidak menarik. Justru orang itu dipuji Allah karena ilmu, al-hikmah. Nah, itu rahasianya Bapak ya, kenapa? Nanti baca di Al-Baqarah 269. Ya, di Al-Baqarah 269. Ya, kata Allah, yu'til hikmah may yasha. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan kasiran. Allah memberikan ilmu kepada siapa yang dipilihnya. Kalau harta tidak ada dipilih, Ibu. Semua orang dikasih harta oleh Allah. Semua, tanpa kecuali. Soal banyak sedikitnya itu lagi. Tapi kalau ilmu, kata Allah, Allah memberikan ilmu kepada orang yang dipilih. Dan siapa yang Allah berikan ilmu, sungguh dia telah mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Jadi yang disebut kebaikan yang paling banyak, khairan kasiran itu ilmu. Ilmu. Ya. Karena ilmu dengan harta, dengan jabatan itu beda, Bapak Ibu. Ya. Kalau ilmu dengan harta, Bapak Ibu, kalau dengan harta, Bapak Ibu capek menjaganya tuh. Kalau makin banyak harta kita, makin lelah kita menjaganya, Ibu. Iya. Makanya kadang-kadang orang kaya tuh susah tidur. Kalau lah surang di rumah tuh udah melaluk matul itu. Kenapa? Karena Ibu harus menjaga harta. Kalau ilmu, kita yang dijaganya. Kalau harta, kenapa dijaga? Karena banyak orang ingin merampok. Kalau harta, banyak orang ingin merampoknya, Ibu. Kalau ilmu, dikasih gratis pun tak mau orang. Tidak. Sudah datang ustadznya, jamaahnya kabur pula. Itu bukti tidak ada yang mau merampok ilmu. Ya, toh? Padahal ilmu itu kata Allah khairan kasiran. Itu kebaikan yang paling besar. Yang paling banyak. Sebab kalau harta ya begitu sifatnya, kita capek menjaganya. Ibu kalau ombak piti satas gadang, pasti sasa anggo ibu nak. Sasa anggo ibu tuh, jalan tuh, rasuk di elo orang, gitu betul. Kalau orang alim berjalan, tidak ada sasa anggonya ibu. Ya, siapa mau merampok ilmu? Tidak ada. Itu bedanya itu. Yang kedua, ilmu itu kalau dibagi, dia tidak pernah berkurang, Ibu. Kalau harta Ibu bagi-bagi, berkurang dia. Ya, makanya siapa yang diberi ilmu, sungguh kata Allah dia diberikan kebaikan yang sangat banyak. Kalau jabatan Ibu kalau dapat jabatan, banyak orang yang akan menjatuhkan kita. Ya, kalau mati kita jatuh, kita kadang hati orang tuh. Alhamdulillah. Enggak. Kalau mati gubernur gini, Bu, mati gubernur, yang senyum itu siapa? Wakil gubernur. Alhamdulillah lah jangan nangis awak. Enggak betul, Pak. Ya kalau mati presiden senyumlah wapres. Alhamdulillah lah untuk cepet ya. Begitulah jabatan tuh, Pak. Kalau kita mati, dah ada orang rusuh loh, Pak. Langsung PLT, langsung PJ itu. Banyak tuh yang menggantikan tuh. Percayalah tuh, antri nanti itu. Kalau ulama mati, bertahun-tahun susah mencari penggantinya itu. Iya. Tidak ada yang mau merebut posisi ulama tuh, tidak ada. Ya.
Dicari penggantinya pun bertahun-tahun belum dapat juga tuh. Nah, itulah kenapa kata Allah, siapa yang diberi ilmu, sungguh dia telah mendapat kebaikan yang banyak. Ya, nah itu satu ya. Kenapa yang dipuji dari Luqman itu adalah al-hikmah. Bukan harta, bukan jabatan, bukan wajah, bukan fisiknya, tetapi hikmahnya, ilmunya. Nah, dan Allah tidak mengatakan ilmu ya, tapi hikmah. Karena Bapak Ibu, hikmah ini lebih dari ilmu. Kalau ilmu hanya simpanan pengetahuan di otak, itu ilmu. 1 tambah 1, 2 itu berilmu dia. Tapi belum tentu punya hikmah. Hikmah ini bukan hanya ilmu, tapi kebijaksanaan. Hikmah ini artinya perasaan yang halus. Banyak orang punya ilmu, Ibu, tapi perasaan tidak halus. Ya, jadi alim belum tentu hakim. Itu makanya Luqman disebut Luqmanul Hakim. Ya, karena hakim itu orang yang bukan hanya benar, tapi tepat. Apapun yang keluar dari dirinya itu tepat. Pada tempatnya, pada porsinya. Hikmah. Orang gini, Bu, kalau orang beda orang alim dan orang orang yang hikmah, yang hakim. Misalnya gini, kalau ada ustadz dia tanya ke Ibu, ini hari ini agak panas suasana Ibu ya. Cuaca agak panas. Iya Ustadz, ini memang beberapa hari ini memang terjadi perubahan cuaca. Dijelaskan oleh Ibu tadi, cuaca perubahannya sampai panas seperti itu. Itu Ibu tuh alim. Tapi ada Ibu yang bijak. Ibu, ini cuaca agak panas ya. Langsung cari air Ibu tadi. Itu Ibu tuh bijak. Jadi Ustadz menyebut cuaca angin itu bukan minta penjelasan cuaca panas. Minta minum. Itu bijak namanya itu. Tidak semua orang alim itu hakim. Ya, yang puncak kebaikan itu hikmah. Ya, wa mayyutal hikmah faqad utiya khairan katsir. Untuk bijak pun tidak mudah, Ibu. Ibu kalau anak Ibu bijak, halus jiwanya, perasaannya, tidak susah bicara dengan dia, Ibu. Orang bijak kok tidak payah mengecek, Ibu. Nyok yang payah mengecek orang madah. Ya. Orang madah kok payah mengeceknya, Ibu. Kalau orang bijak tuh baru mampu tagak mencari ini, saya baru tahu itu apa yang kita inginkan. Ada Ibu ini tidak bijak. Apa kok lah kalau masuk kamarnya manung-manung di luar itu tidak bijak namun. Ya, kalau apa kok lah sibuk ya kalau masuk ke kamar itu Ibu ke kamar selesai. Ya, jangan cari tidak betul tuh. Masuk salah. Itu bijak namanya ya. Yang tidak semua orang punya ilmu, punya kebijaksanaan tuh. Bijak tuh halus jiwanya, sensitif. Ibu kalau datang ke rumah orang, kalau orang ini dia menengok jam atau ke dinding, itu ya orang yang bijak dia akan segera pamit tuh. Itu artinya menyuruh pergi tuh. Ya. Ya kalau ya saya siang hari bertanya jam berapa kok? Jam berapa kok kalau orang alim jam 2 balik Ustaz. Itu orang alim. Kalau orang yang bijak enggak, imam makan oleh. Cak Ustaz makanlah jam 2 balik kok ya. Jadi jam berapa artinya apa? Dah gitu. Begitulah bijak ya. Nah, jadi bijak itu penting Ibu. Dan hebatnya Al-Qur'an disifati dengan hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Itu kan? Kenapa Al-Quran disebut dengan Al-Hakim? Karena apapun yang ada dalam Al-Quran itu selalu tepat dan benar. Hingga harakat huruf tepat. Itu makanya sifat Al-Quran itu Al-Hakim. Nah, orang kalau ingin bijak, bacaannya harus bijak pula. Maka supaya orang Al-Hikmah dapat hikmah, Al-Quran bacaannya. Kalau bacaannya itu pikiran-pikiran orang-orang kafir, tidak mungkin dapat hikmah. Mustahil. Karena hanya satu-satunya bacaan yang hakim, Al-Quran. Wal Qur'anil Hakim. Hanya Al-Quran bacaan yang disifati dengan Al-Hakim. Mustahil tuh baca karya Aristoteles, Plato, segala macam, tidak akan dapat hikmah, percayalah. Kalau ingin dapat hikmah, bacalah kitab yang Al-Hakim. Dan itu satu-satunya Al-Quran. Cobalah Ibu perhatikan. Ibu kalau punya anak atau cucu yang hafal Quran,
Bedakan dengan anak cucu ibu yang tidak menghafal Quran. Beda tuh ibu. Sensitifnya beda ibu. Penghafal Quran tuh sensitif. Ya, toh? Karena dia hakim bacaannya. Al-Quran al-Hakim. Kalau bacanya al-Hakim, pasti orangnya al-Hakim pula. Dan itulah kebaikan yang paling besar kata Allah. Kalau dia diberikan al-hikmah, Al-Quran itu maksudnya. Ya, ilmu tentang Al-Quran. Nah, lalu kata Allah, walakat ataina. Jadi pemberian ilmu ini bahasanya ataina. Jadi pemberian ilmu itu dalam Al-Quran, ataina. Nah, jadi pemberian ilmu itu ataina, ya. Ataina, memberi. Memberi ini Ibu, ada beberapa pilihan kata ya, diksinya ada beberapa kalau memberi itu, ya. Pertama ata, yang kedua aqta. Ada lagi wahaba. Ya, memberi juga. Apa bedanya ata dan aqta? Kenapa ilmu itu pemberiannya ata? Gini, ketika Nabi Muhammad diberi Allah, itu aqta. Inna aqtainakal kausar. Kami memberikan kepada engkau Muhammad nikmat yang banyak. Di situ aqtaina. Bukan ataina, aqtaina. Ya. Di surah Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka. Yu'ti itu mudhari daripada aqta. Nah, kenapa pemberian ilmu itu ataina? Kenapa pemberian ke Nabi Muhammad itu aqtaina? Nah, ada satu ya kelaziman penggunaan dalam Al-Quran itu Ibu. Kalau ata, itu pemberian itu akan dihisap. Itu makanya jabatan. Itu ata itu. Tu'til mulka man tasha. Jabatan itu disebut dengan tu'ti. Ata. Harta, ata juga. Makanya orang-orang ketika menampak karun kaya diberi harta, mereka meminta pula, ya laitana, ya mislama utiyal kama utiya karun. Ya Tuhan, dulahai andai kita diberi pula kekayaan seperti karun. Itu utiyah. Kenapa harta dan jabatan itu ata? Karena akan dihisap. Jabatan dihisap, harta dihisap. Makanya coba nanti kalau Bapak baca di surat Al-Haqqah, ya, surat Al-Haqqah, ya, surat 69, ayat 28-29. Ya. Apa kata Allah? Ma'aghna anni maliyah. Halaka anni sultaniyah. Ya. Alaka ya. Apa yang disesali manusia ketika ditegakkan hisab? Ketika manusia hendak dihisab, diperhitungkan semua apa yang pernah diberikan kepadanya, maka yang berteriak itu ada dua manusia. Satu orang kaya, ma'aghna anni maliyah. Ya. Duhai Tuhan, dulu kenapa saya kaya? Dia berteriak, kenapa lu saya kaya? Yang kedua, halaka anni sultania. Tuhan, celakalah saya hari ini. Karena kekuasaan yang engkau berikan dulu ke saya. Jadi dua manusia yang akan berteriak nanti di depan hisab tuh. Satu orang kaya, dua orang berkuasa. Karena kekayaan, kuasa akan dihisab. Karena ata. Tu'til mulka. Ata. Ya, utiya qarun, harta. Nah, kenapa ke Nabi Muhammad aqta inna aqtainakal kausar? Karena Nabi Muhammad tidak dihisap. Nabi Muhammad tidak
mengalami hisab. Itu kenapa Bapak dan Ibu, ketika nanti semua orang panik di padang mahsyar berdiri 50.000 tahun, itu paniknya Masya Allah, 50.000 tahun berdiri, akhirnya sepakat mencari para nabi. Cari sejak Nabi Adam, cari. Minta kepada mereka agar berdoa kepada Allah segera dihisab. Itu dicari Nabi Adam sepanjang mahsyar selawian tahun. Tidak ada HP, WA, grup, tidak ada. Ya, ID card Adam, emailnya tidak ada. Ibu pernah sebut Nabi Adam? Nah, itu kan dicari itu. Ya. Orangnya aja kita tidak kenal. Teriak-teriaklah itu. Adam. Teriak, Adam. Payah mencari Nabi Adam. Payah. Walaupun ada yang mengaku-ngaku, dan Adam. Adam mang. Adam laki nul. Ndawaan. Kan Adam tuh banyak. Nah itu, ketemu Nabi Adam, apa kata Nabi Adam? Jangan sayalah yang meminta kepada Allah, karena saya takut dihisab. Ketemu Nabi Nuh menolak juga, alasannya sama, saya takut dihisab. Nabi Ibrahim sama, saya takut dihisab. Siapa yang berani meminta hisab? Nabi Muhammad. Kenapa? Inna a'tainakal kausar. Karena pemberian ke Nabi Muhammad itu los hisab. Tapi kalau lain Nabi Muhammad dihisab. Nah, salah satu yang akan dihisab adalah hikmah, ilmu. Itu kenapa ataina al-hikmah. Walakat ataina Luqman al-hikmah. Bukan aqta. Kalau aqta tidak dihisab. Makanya dalam hadis sahih At-Tirmizi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Manusia tidak akan beranjak kakinya dari padang mahsyar sebelum 4 pertanyaan dia selesai menjawabnya. 1, an umrihi fima afnah, tentang umurnya. Bagaimana dia menghabiskan umurnya di dunia, 70 tahun, 65 tahun, 60 tahun. Apa saja yang dia perbuat selama masa itu. Jadi Bapak Ibu, per detik usia kita akan ditanya oleh Allah tuh. Itu makanya orang-orang saleh itu diajak pergi bermain, mereka menjawab, saya tidak diciptakan untuk bermain. Saya hanya diciptakan untuk beribadah. Karena itu tidak boleh 1 detik pun yang tak punya nilai ibadah. Karena dihisab, umur Bapak Ibu dihisab. Ibu yang kumpul-kumpul di lapau, tumota otak, itu payah nanti itu. 1 jam, ibu tidak ada manfaat, itu payah. Karena umur akan ditanya. Ibu-ibu yang duduk sekarang dari jam 10 sampai jam setengah 12, nanti aman. Saya saksi. Ya, ibu ni, bapak ni, dengan saya dulu. Ibu pun jadi saksi saya nanti tuh. Yuk, Ustaz tunjuk kami dulu tuh. Tapi yang setelah jam setengah 12, yang boleh tanggung jawab leh. Ya, memang begitulah. Karena umur akan ditanya. Tuh. Umur kita pasti ditanya. Fima afnah. Kau habiskan untuk apa umurmu 60 tahun itu? Betapa banyak orang ibu usianya habis untuk huru hara saja ibu. Mulai dari masa kanak-kanak sampai tua, habis untuk huru hara saja. Happy-happy saja. Payah nanti itu umur. Yang kedua, ansababihi fima ablah, tentang masa mudanya. Apa yang dia perbuat di masa muda. Karena masa muda itu nikmat yang paling besar Bapak Ibu. Wajah di puncak gagah, mata di puncak itu terangnya, telinga di puncak nyaringnya, tenaga di puncak kuatnya. Masya Allah sempurnanya masa muda Ibu. Coba, betapa banyaknya anak muda yang menghabiskan waktu mudanya sia-sia kan? Ibu-ibu kan adalah pensiun kok. Makuk ke masjid. Dulu ketemu dulu tantu ke masjid dulu. Ya enggak? Ya memang begitu manusia, lupa je nikmat masa muda tu Ibu. Itu makanya mah anak muda dengan ceramah tak doa. Di mana-mana begitu itu enggak ada.
Saya ada ceramah ke mana-mana, Ibu, tidak ada anak muda dengan ceramah tuh. Ya toh. Ibu kalau tidak percaya, coba datang ke kafe-kafe. Ada enggak orang tidak bergigi di kafe? Tak ada. Yang di kafe itu yang glowing, wangi, mengkilik, rancak, begitu. Walaupun parfum. Ah, kalau ke Mas Haji dengan ceramah itu lah, membawa tarason, walaupun balsem, ya, minyak angin. Karena masa muda dihisap dan manusia lupa nikmat masa muda nih, Ibu. Lupa. Itu kenapa Bapak Ibu? Siapa 7 manusia yang pertama diamankan nanti di padang mahsyar? Orang masih berdiri tuh 50.000 tahun, dia sudah aman. Salah satunya syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang ahli ibadah. Anak muda yang ahli ibadah. Kalau orang tua ahli ibadah, orang tua suruh, orang tua datang ke pengajian, orang tua i'tikaf di masjid, itu malaikat tak kagum. Ibu sabanta ke pengajian kecil malaikat, "Tio nak kalamo macam malaikat dia." Tapi kalau nak muda-muda datang ke pengajian, aku ya makhluk angka. Inilah. Maka yang dihisap nanti syabab masa muda. Maka masa muda itu jangan dianggap Bapak Ibu ya itu biasa-biasa aja tuh. Itu hisap yang paling berat salah satunya, masa muda. Nah, yang ketiga kata Nabi, an-manihi fi maktasaba wa ila aina anfaka, hartanya, cara dia dapat dan cara dia gunakan. Itu berat hisapnya tuh. Makanya orang kaya tadi berteriak, ma'aghna anni maliyah, Tuhan, kenapa dulu saya kaya? Berat ditanya tuh. Ibu tidak akan masuk neraka kalau harta ibu halal, kalau ibu gunakan untuk kebaikan-kebaikan. Bisa jadi surga ibu lebih tinggi daripada orang-orang miskin. Cuman ibu terlambat menghadapi hisab itu lama. Masalahnya itu menghadapi hisab. Summalatus alunna yauma izin anin naim. Tidak ada satu nikmat pun kecuali akan ditanya. Menjawab pertanyaan ini yang berat, ini yang lama. Itu. Makanya makin lama banyak harta Bapak Ibu, siap-siap sajalah. Makin lama nanti itu tersangkutnya tuh. Tanyaannya banyak tuh. Itu maka yang punya Pajero ganti saya Avanza Ibu lebih capek. Kalau Pajero lah mau. Avanza lebih ringan. Ya tapi kalau dari Pajero dipakai untuk pengajian, selesailah. Ibu apa tuh dulu? Pajero, Alphard, doa tuh. Pengajian, lah, man. Iyalah. Yang penting kan dua tadi. Cara dapat, cara pakai. Pakainya baik, selamat. Dapatnya baik, selamat. Nah, baru yang keempat, an ilmihi fima amilabi, tentang ilmunya. Ilmu akan ditanya. Seberapa kau amalkan ilmumu? Ibu-ibu, bapak-bapak. Jangan Bapak Ibu kira Ustaz ini duluan ke surga. Bisa jadi Ustaz paling belakangan juga ke surganya. Kenapa? Ilmunya. Karena ilmu itu dihisap. Itu kenapa ataina. Walaqad ataina Luqman al-hikmah. Karena ilmu itu akan dihisap. Makin acuk ibu mendengar pengajian, makin banyak tanya. Itu bahaya Ustaz. Ajak lah tiba-tiba pengajian Ustaz. Udah panjang lu Ustaz besok. Tambah panjang lah ibu kalau mengecek tak tahu panjang saya. Telingo, mata. Itu tak tahu panjang saya. Ibu ditanya, kenapa ibu begini? Tak tahu Tuhan. Ditanya malaikat, tak tahu. Itu dagi telingo dulu, tak beraja. Dagi mata dulu, tak beraja. Jawab itu. Kolong, tapuk dia malaikat langsung. Tak kalau beraja, diamalkanlah. Itu ya. Kenapa pemberian ilmu itu ataina? Karena ata itu pemberian yang dihisab. Kalau akta ini isti'mal Quran namanya ya, kelaziman dalam penggunaan Al-Quran. Itu kenapa pemberian nikmat ke Nabi Muhammad menggunakan akta. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarna yu'ti. Akta itu. Inna a'tayna kal kausar. K-nya itu ke Nabi Muhammad. K itu a'tayna K itu Nabi Muhammad. Tidak dihisap Nabi Muhammad, tidak dihisap. Karena kekasih Allah, tidak dihisap.
Lain daripada itu ata, dihisap. Ilmu ata, karena ilmu dihisap. Ya. Nah, ini kadang-kadang Bapak ya, yang para ulama yang harus merenungi ini ayat ya. Ya, kalau dia banyak ilmu, belum tentu dia paling duluan selamat, karena hisapnya berat. Nah, lalu kata Allah, ya, hendaklah kamu bersyukur kepadaku. Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Coba perhatikan ya. Siapa yang bersyukur, maka dia bersyukur kepada untuk dirinya sendiri. Siapa yang kafir, Allah Maha Kaya. Coba perhatikan. Ketika Allah menyebut kata bersyukur, itu fi'il mudhari. Yashkur. Ya. Ini namanya fi'il mudhari ya. Ketika Allah menyebut kafir, madi, bukan yakfur. Gitu ya. Kalau bersyukur, yashkur. Itu fi'il mudhari namanya. Present continuous. Kalau kafir, bukan yakfur. Kafar. Itu past tense. Yang masanya sudah terputus. Kalau ini, ya, yashkur, ini masanya istimrar. Berkelanjutan. Terus, namanya istimrar. Kalau madi, ini maknanya inqita'. Inqita' ini artinya terputus. Yang namanya telah kan sudah terputus. Sudah makan. Masih makan enggak? Ya enggak lah. Udah putus tuh. Kalau sedang makan, masih berlanjut tuh. Jadi, kenapa syukur itu mudhari, kafir itu madi? Allah ingin kita bersyukur itu tidak putus. Jangan pernah putus syukur itu. Rasa syukur tidak boleh putus. Harus istimrar, syukur itu harus continue. Tapi kalau kufur, jangan permanen kufur. Allah tidak menginginkan permanen dalam kekufuran. Kafir itu harus putus. Kalau syukur, harus berkelanjutan. Maka syukur itu tidak boleh berkurang, tidak boleh hilang, tidak boleh lepas. Apapun keadaan kita, maka terus bersyukur. Ibu sakit. Sakit itu, ibu bersyukurlah sakit. Kalau ibu tidak bersyukur sakit, berarti tidak cocok yashkur itu. Ya. Ibu kalau sakit itu nikmat tuh. Kenapa sakit nikmat? Kata Nabi, kalau ada orang ditusuk duri, sakit yang dirasakan badan itu muhiyat biha khataya. Allah mengampuni dosanya. Dan iman tuh. Besok Allah, kalau Bapak Ibu kalau ingin dapat ampunan, akan mengganti itu dosa dengan emas seberat bumi. Sekarang dipotong dengan penyakit. Makanya ketika sakit, alhamdulillah. Jangan putus syukurnya. Sakit nikmat iya. Gini, ibu kalau sakit atau sehat, mana banyak lidah ibu berzikir? Ketika sakit kan, kalau sakit itu datang kawan, apa kabar ibu? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu dah. Sehat lebih kau tu. Tak tantu la ilaha illallah. Kamari mota sekan kamu itu. Minimal ibu kalau sakit pintu maksiat tertutup. Kalau sakit tak ada orang berdosa ibu. Orang kalau sakit tak kena mati. Itu tanda orang sakit ibu. Itu maka orang kalau sakit acok menangi, maka menangi itu hatinya lambu itu. Tak kena mati dia masuk sakit itu. Kalau sehat maksiat tak takik. Makanya ibu kalau sakit itu tak ada maksiat. Maka orang-orang lah stroke, ada, mana ada bermaksiat lagi. Ya. Berdiri aja udah susah. Bagaimana berbuat maksiat? Akan nikmat sakit tuh ibu. Nikmat tuh. Makanya yashkur. Tidak boleh syukur kita diputus. Dalam keadaan apapun. Tidak ada yang buruk. Semuanya kebaikan. Coba apa yang buruk? Kata yang buruk. Ya maka pernah ada saya ceritakan ya. Ada orang punya kuda bagus.
Yo rancak kudo, lalu tawar orang ratusan juta kudo. Kau tak punya menjual itu. Dibodohi orang sekampung. Kudo jual sekali. Lah mahal tu. Bodoh amat. Tapi dia tak ada masalah. Kiranya kudo ku hilang ibu. Cilok tu orang. Kalau tak bodoh tu. Hilang kudo kan. Dia memuji Allah. Alhamdulillah. Allah lebih tahu yang terbaik. Setelah 3 hari kudonya hilang. Balik kudo ke balik bawa kawan tiku. Ambil kudonya jadinya ibu. Pulangnya bawa kawan bawa kudo ke tiku. Pulang anak bujangnya. Pulang anak bujangnya nampak kudo rancak kan. Naik ke kudo tu. Nyambung di kudo tu ibu anak bujang tu. Patah kakinya. Kecil orang ayo nak rancak lu kudo tu. Dia dah patah kakinya. Dia tetap memuji Allah. Alhamdulillah. Nah, beberapa hari setelah kaki anaknya patah itu, datang panggilan raja. Semua anak muda wajib ikut perang. Kecuali yang cacat. Anaknya jadi perang itu patah. Mana ada buruk, Ibu? Tidak ada buruknya tuh. Semuanya kebaikan. Makanya yaskur tidak boleh putus. Makanya kata yaskur diungkapkan dalam bentuk fi'il mudhari. Ya, istimrar. Present continuous. Mati anak ibu bersyukur. Mati suami bersyukur. Tak ada yang buruk. Ya. Mati suami ibu bersyukur. Ya paling tak mati suami ibu lah mulai bebas beribadah mereka ni. Apa pengajian. Aku nak besoknya seringnya panjangnya kebahagiaan lagi. Kan. Kan ada jo baiknya tu matinya. Ya kan. Jadi tidak ada yang buruk. Ya memang semuanya kebaikan. Makanya yaskur tidak boleh putus mudhari. Present continuous. Kalau kafir, ingkita ya mati kafar. Begitu. Di mana buruk? Tidak ada yang buruk, Ibu ya. Yang buruk itu kita belum paham aja itu. Belum paham, ya. Nah, lalu di ayat yang ke-12, ayat 13, iz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ini nasihat pertamanya ya. Wahai anak-anakku ya, dia berkata kepada anaknya, jangan engkau berbuat syirik ya, sesungguhnya syirik itu dosa yang sangat besar. Nah, kau perhatikan ya. Wa huwa ya'izuhu. Di sini ada kata ya'izu ya. Luqman selalu memberi pelajaran. Ya'izu. Ya'izu ya. Memberi pelajaran. Siapa yang memberi pelajaran? Luqman. Anaknya. Itu artinya mendidik anak kewajiban ayah. Bukan kewajiban ibu. Karena ibu hanya punya kewajiban menyusukan saja sampai 2 tahun selesai. Habis itu nyampan kapak elekor kerajo pak darah. Itu tuh. Jadi mengaji, mengajar agama, ya, mengajar urusan sekolah itu urusan bapak. Ibu cacat tak tahu sekali. Kadang ada apa-apa kau tak mengerti je tugasnya ibu. Ya dah. Kecilnya apa kok kerajonya mencari piti saja. Ibu lah sadonya membuat PR anak ibu, majar mengaji ibu, sampai membuat rapor ibu juga. Ya, mantan sekolah jadi je lah. Dia apa kerajo. Tapi urusan nasihat, pelajaran itu urusan ayahnya. Begini, ada 2 cerita dalam Al-Quran ibu, yang kontras. Nabi Musa yang diceritakan ibunya atau ayahnya? Ibunya. Nabi Yusuf yang diceritakan ayahnya atau ibunya? Ayahnya. Kenapa? Kenapa cerita Nabi Musa dan ibunya? Karena cerita Nabi Musa dari lahir sampai dia menyusu. Karena cerita Musa sejak lahir, ibu yang harus tampil. Karena ini masa kelahiran. Yusuf, kapan mulai cerita Yusuf? Setelah Yusuf berusia 10 tahun lebih. Maka dia menceritakan mimpinya, itu mulai cerita tuh. Dia bermimpi melihat 11 bintang matahari sujud kepadanya, begitu kan?
Karena cerita Yusuf bermula dari usia anak-anak, usia 9-10 tahun, maka itu urusan bapak. Maka ibu tidak diceritakan dalam cerita Yusuf, bapaknya saja. Jadi bapak ibu, urusan anak itu urusan ayah. Urusan ibu sampai 2 tahun saja. Itu kenapa Luqman diceritakan dia selalu memberi pelajaran kepada anak-anaknya. Karena yang wajib ngasih pelajaran, nasihat, menanamkan ilmu agama, bapak. Saya alhamdulillah ibu, yang saya bangga tuh, saya sejak mulai bapak belajar alif bata sampai lancar baca Al-Quran, itu ibu bapak saya. Bapak saya itu tidak sekolah, tidak tamat SD. Lala lancar baca Qurannya, baru disuruh ke surau mengaji, ke siku, boleh merajaleh, gak serius. Tapi sampai pandai baca Quran itu bapak saya. Kira tugas, kewajiban tuh. Ya. Kau perlu ya Pak tahu tu apa Pak boleh mendekor tu laman kan, ada nak kadang-kadang aja ya. Begitulah. Nah, yaizu itu dari kata wa'aza. Wa'aza itu artinya memberi nasihat dengan menyentuh perasaan. Itu namanya yaizu. Makanya coba Bapak Ibu baca nanti di surat Yunus, surat 10, ayat 57. Al-Quran itu fungsinya ada 4. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Jadi Al-Quran itu fungsinya salah satunya mau'izah. Mau'izah itu dari kata ya'izu. Mau'izah itu artinya pelajaran yang menyentuh perasaan. Makanya gini, ibu bapak kalau baca Quran, tidak paham pun, itu hatinya tersentuh nanti. Tidak paham Al-Quran itu, baca saja Al-Quran itu. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu kalau baca, kalau salat, apalagi suasana hening, bacaan imamnya bagus, Ibu tidak paham pun yang dibaca, bisa air mata Ibu menetes. Kenapa? Karena Al-Quran itu mau'izah. Memberi pelajaran yang menyentuh perasaan. Ya. Itu makanya kematian disebut wa'zun. Kata Nabi, wa kafa bil mauti wa'iza. Kematian itu adalah pelajaran yang menyentuh perasaan. Ibu bapak, kalau mulai ibadah berkurang, kalau mulai ibadah kita berkurang, tengok-tengoklah orang masuk ke lubang lahat itu. Sekali-sekali Bapak Ibu sempatkan melihat orang ke lubang lahat. Itu hati Bapak Ibu akan lunak nanti. Karena kematian itu kata Nabi wa'iza. Ya, pelajaran yang bisa melunakkan hati. Karena dia menyentuh perasaan, mau'izah. Ya. Nah, Nabi Luqman memberi pelajaran kepadanya bukan yansah, bukan memberi nasihat. Bukan yu'allim, mengajar. Bukan yudarris, mengajar. Tapi ya'izuh. Dia menyampaikan nasihat yang menyentuh perasaan anak-anaknya. Jadi anak-anakku memang disentuh perasaannya. Tidak logikanya loh. Makanya anakku yang paling cocok memang ibu mengasuh sebenarnya. Karena ibu pakai perasaan. Kalau apanya kan pakai logika. Tapi bapak-bapak kalau mendidik anak, jangan pakai ini. Pakai perasaan. Itu kenapa ya'izuh. Sentuh perasaannya itu. Itu makanya perintah Nabi kepada kita, laki-laki ini, kalau perempuan itu berbuat salah, maka berilah pelajaran yang baik kepadanya. Ya. Nah, jadi beri pelajaran yang baik, sentuh perasaannya. Karena ibu-ibu ini tidak boleh pakai logika, harus pakai perasaan. Awak kalau bagi nasihat, orang ibu kalau pakai perasaan, itu orang kok lunak. Itu makanya agim dulu, ibu kan lunak ibu-ibu di agim pun tak. Nah, ibu-ibu kok lunak juga. Makanya fan yang terbesar agim kan ibu-ibu nak.
Karena kalau agim itu dia tidak bicara hadis, tidak bicara ayat yang banyak, tapi pembicaraan itu menyentuh perasaan orang. Nah gitu agim dulu. Nah walaupun setelah agim kemudian berpoligami, ibu-ibu adoleh, langsung 180 derajat. Ya, kena perasaan dari itu ya, gitu. Jadi memberi nasihat itu harus menyentuh perasaan. Ya izu. Begitulah kalau kita ngasih nasihat, ya toh? Ibu, kenapa anak kita melawan? Karena ibu dengan amarah memberi nasihat. Tidak nampak di matuang tuh. Itu tidak bisa. Tuh kok mencali ang? Gitu tuh. Kok pacah piring? Tuh kok mengengak sih ang pacah. Tidak begitu tuh. Ya toh? Memang kalau ada kesalahan, sentuh perasaannya. Ya toh? Panggil dia nak. Makanya anak-anak ke ibu ada yang takutnya kalau pacah piring ibunya lari bersembunyi anak ketik. Karena ya abang ini picik langsung. Ya kan? Sesarengi itu yang membuat anak-anak sekarang banyak yang jadi pembohong ibu. Kenapa? Karena ibu membuat dia harus berbohong. Kalau disentuh perasaan apakah saya termasuk orang yang suka mendengar nasihat-nasihatnya siapa Aisyah Dahlan itu ibu ya. Memang begitulah harusnya kita mendidik anak dengan perasaan. Ya, tidak boleh dengan emosi. Itu makanya begini. Coba nanti baca surat Taha ya. Surat Taha 132. Surat Taha 132. 132. Kata Allah, wa'mur ahlaka bis salah. Ajaklah anak-anakmu salat. Keluargamu. Wastabir alaiha, dan bersabarlah mendidik mereka. Dan sabarnya itu bukan sabar biasa. Wastabir itu ditambah 2 huruf, alif dan ta. Aslinya wasbir, itu aslinya. Sabar biasa itu bahasa Arabnya yasbir. Tapi kalau sabar mengurus anak, sabar memberi pelajaran ke anak, mengurus ibadah anak, itu wastabir. Sabarnya itu sabar yang ekstra. Itu kenapa ditambah 2 huruf mazid namanya, plus. Dari kata sabar menjadi istabar. Wastabir. Jadi tidak bisa Bapak Ibu kalau mendidik anak dengan emosi, dengan rasa. Dengan rasa. Itu makanya ibu biasakan dulu kalau jual anakku, kalau nyu data tahan di ibu Pak, antuk saya dulu. Lagak dingin beko, baru baunya. So kalau ketika ibu emosi kadua beko, itu ndak elok itu. Ndak elok itu. Itu makanya mendidik anak, memberi nasihat, ya'izu. Dan itu juga kenapa fi'il mudhari bukan wa'aza. Kalau wa'aza fi'il madi, past tense. Ini ya'izu fi'il mudhari, memberi nasihat, pelajaran harus continue. Jadi tidak bisa ibu berkata, nyolah kadang-kadang. Saradinyo lalai, tidak boleh itu. Harus continue. Nabi Nuh anaknya durhaka, Kan'an namanya. Sampai sudah datang ombak besar, itu Nabi Nuh tetap mengejar anaknya. Ya bunayya irkam ma'ana walatakum ma'al kafirin. Anakku, naiklah ke kapal ayah. Nabi Nuh tidak berkata, anakku masuk Islam lalai. Tidak begitu. Ini ombak sudah menggulung nih Pak. Kata Nabi Nuh, naik ke kapal ayah nak. Bukan masuk Islam lah engkau. Enggak. Masuk Islam nanti saja. Sekarang masuk kapal dulu. Wala takum ma'al kafirin. Jangan engkau bersama orang kafir. Bukan engkau kafir. Enggak. Jangan bersama orang kafir. Itu cara nasihat dengan menyentuh. Ya bunayya. Wahai anakku. Ya. Naiklah ke kapal ayah. Memang begitulah kita dengan anak-anak nih, Ibu. Apalagi anak-anak di masa-masa perubahan, Ibu, masa puber. Itu susahnya, Masya Allah. Ibu-ibu kan pernah mengalami masa begitu. Pemberontak.
Itu masa pemberontakan tuh. Karena kalau di kampungmu istilah tuh kacak bati, laba bati, kacak langan, laba langan tuh. Nah, badan lah saudara-saudara yang buang cigak, awak lah gadang kecik awak. Itu kalau salah ibu masuk kasih nasihat tuh melawan itu. Melawannya tuh. Maka perlu ya'iz. Wa'iz. Mau'izah. Sentuh dulu perasaannya. Ya. Baru nanti kasih nasihat. Sama ibu kalau salah langsung saja dikasih nasihat melawan ibu tuh mah. Ini mah mendongkol dari ibu. Cara menasihat ibu tuh ajak makan dulu ke rumah makan, restoran. Atau pergi belanja ke mall dulu beli baju. Agak happy-happy ya baru masuk nasihat lah gitu. Maha mana lagi nasihat kepada. Begitulah. Lalu kata Luqman, nasihat pertama jangan berbuat syirik. Jadi nasihat pertama itu soal akidah. Jadi yang pertama kali ditanamkan ke anak-anak kita akidah. Itu yang pokok. Itu makanya Bapak Ibu, ketika anak lahir, apa diajar salat? Tak. Kapan diajar salat? Setelah 7 tahun. Waktu lahir, yang dibisikkan ke telinga itu tauhid dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu kan? Belum salat. Belum dicatat. Tapi dituangkan ke telinga itu kalimat tauhid dulu azan. Ini menunjukkan pelajaran pokok bagi anak-anak itu adalah tauhid. Makanya Luqman memulai dari syirik. La tusyrik billah. Jangan engkau berbuat syirik kepada Allah. Ya. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu dosa yang teramat besar. Syirik ini, Ibu, ya, ini macam-macam bentuknya ya. Ada dalam akidah, ada dalam ibadah juga. Kalau ibadah yang menyembah selain Allah atau motivasi beribadah ada selain Allah seperti riya. Nah, syirik dalam akidah ini yang banyak nih, Ibu. Ya, ada keyakinan-keyakinan. Ada sesuatu yang menentukan selain Allah. Ya, ini sekarang masih banyak, Ibu. Ada orang membuat pondasi rumah itu badabi hayam. Didarahi dulu katanya. Itu syirik. Syirik. Ya. Ada orang memenangi rumah, Ibu, kuduk-kuduk apa pisang satandan jati. Syirik. Ya, kan ada keyakinan. Di situ ada keyakinan tuh. Ada sesuatu dipercaya maka begitu tuh. Ya. Bahkan tidak boleh beralik hari Selasa. Syirik. Itu takwid memakai angko 3 balik. Makanya kamar hotel tidak ada kamar 13, Ibu. Carilah. Tidak ada. Paling dikasih 0. 013 atau 113, 213, 313. Yang 13 orang takut sebagian tuh. Coba cari plat motor, plat Honda ada 3 balik. Ya ada tuh Rectorwin. yang pakai plat 13 itu ya Rectorwin lah. Karena banyak orang menganggap angka 13 itu angka sial. Syirik itu. Kalau yakin begitu syirik. Tidak ada pula angka sial, hari sial, tidak ada tuh. Tempat sial, ada orang takut beli rumah tusuk sate katanya. Ya dah. Jadi kalau rumah tusuk sate itu, ini jalan nih. Ya, itu rumah kita ditusuk jalan tuh. Itu katanya sial tempat itu. Syirik itu. Banyak orang takut beli rumah yang posisi begitu tuh. Nggak ada urusan tuh tusuk sate itu. Tapi keyakinan begitu tetap masih ada tuh. Bahkan kok barale, ada lo pawangnya tuh, malah hujan. Syirik itu. Bahkan sampai ke tingkat nasional tuh. Lalu MotoGP, Pak. Aduh, ibu-ibu tukang ngalau hujan, Pak. Makin ngalau hujan kok makin nyepupu je lah, Pak. Nah, mana pula itu urusan kita, tidak ada urusan kita hujan. Ya. Bahkan ada pula tuh dulu waktu membangun IKN, seluruh gubernur bawa tanah. Dikumpulkan tanah di sana. Ada pula ritualnya tuh, syirik tuh. Dan apa pula tuh urusan begitu-begituan tuh. Ya syirik. Dan itu kenapa Luqman mengingatkan jangan syirik. Jangan.
Karena syirik itu kegelapan yang sangat besar. Ya, tidak boleh ada keyakinan-keyakinan. Makanya mengatakan kalau pun tak boleh. Misalnya anak ibu jatuh patah kakinya. Kalau tidak kasih itu tadi, itu tidak boleh tuh. Syirik. Berarti ibu tidak yakin Allah yang membuat aturan. Karena semua sudah dicatatkan di Lauh Mahfuz. Tidak satu helai pun yang jatuh kecuali semua dalam pengetahuan Allah. Iya. Tidak boleh mengatakan kalau itu. Ya sudah. Memang ajalnya segitu. Memang ketetapannya begitu. Itu nasihat Luqman tuh. Jangan syirik. Dalam akidah, dalam ibadah, tidak boleh. Dan syirik ini kenapa disebut kezaliman yang besar? Bapak Ibu kalau baca surat Az-Zumar, ayat 65. Az-Zumar 65. Kata Allah, La in asrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat syirik, semua amalmu menjadi hilang. Ya. Kalau engkau berbuat syirik, maka amalmu semua hilang. Itu kenapa gelap. Karena amal kita itu cahaya. Itu kenapa syirik disebut zulm. Zulm itu artinya gelap. Karena yang membuat terang itu amal kita. Bapak Ibu nanti kalau mati nanti, dalam satu hadis, itu alam kubur itu gelap. Tapi dia berubah menjadi terang. Lalu ada laki-laki yang gagah, yang tampilannya Masya Allah, tidak pernah kita lihat orang seperti itu. Ketika ditanya, siapa engkau? Jawabannya, ana amaluka salih, saya amal salih. Jadi amal-amal salih itu cahaya. Itu makanya Bapak Ibu kalau baca surat Al-Hadid ayat 13, 14, di Al-Hadid ayat 13 itu, yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'a nuruhum baina aidihim wa bi aimanihim. Al-Hadid 13, 12, 13. Al-Hadid. Surat 57. Ya, surat 57 ayat 13. Nanti orang-orang beriman itu di akhirat akan bercahaya. Akan bercahaya. Apa yang membuat cahaya orang beriman? Amalnya. Syirik tidak beriman. Ya kalau syirik tidak beriman. Itu kenapa kesyirikan itu zulmun, kegelapan. Syirik itu kegelapan. Gelap. Karena syirik menghapus semua amal. Makanya riya menghapus kebaikan tak? Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ria'an nas. Jangan kalian menghapus pahala kebaikan dengan menyebutnya atau memamerkannya. Riya itu syirik. Makanya orang kalau riya amalnya hilang karena dia hapus amal itu. Riya. Karena syirik. Ini Bapak Ibu, ya sampai di era modern kok dan syirik kok masih belum habis. Ya kan? Di kampung saya Bapak Ibu itu kalau kamu mulai ke sawah tuh, itu badabi kabau di Kapalo Banda. Itu loh syaratnya tuh. Nyo kabau ko dabi dak diledak sembarang tampil lo di Kapalo Banda, ditampe ayi ka mengalir kawat sawah-sawah. Supaya panennya ranca, hama menjauh. Itu keyakinan begitu yang syirik namanya. Nah, itu yang diingatkan Luqman ke anak itu. Jangan syirik. Jadi masalah akidah yang dibenahi itu. Makanya dakwah yang berat itu dakwah soal akidah. Kalau ibadah gampang ngajarin orang. Kalau soal keyakinan, karena keyakinan kok mengubahnya susah. Bahkan butuh waktu bertahun-tahun. Makanya Bapak Ibu, ayat-ayat Makkiyah, 13 tahun Nabi di Makkah, belum ada ayat ibadah. Ayat-ayat yang turun di Makkah 13 tahun, itu ibadah akidah semua. Baru setelah hijrah ke Madinah, ketika iman sudah mantap, akidah sudah mantap, baru turun ayat ibadah. Ya. Tapi di periode Makkah, itu turun ayat akidah saja. Ayat salat, berjamaah Madinah itu. Izanu diyalis salat, miyaumil ju itu Madinah itu.
Puasa, ya ayyuhallazina amanu kutiba, itu Madinah itu. Makanya haji, ya, puasa, itu di Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, An-Nisa, itu surat Madaniyah itu. Betapa beratnya membangun akidah ini, 13 tahun itu akidah saja. Ah, itu rahasianya kenapa nasihat pertama Luqman adalah akidah. Jangan berbuat syirik. Nah, makanya akidah anak ini pondasinya harus kuat. Ibu. Kalau kuat akidahnya, kemanapun dia pergi, aman. Akidah. Ya. Ada salah satu jamaah saya curhat, menangis terisa-isa beliau. Bukan orang sembarangan, Ibu. Profesor, udah pensiun. Anaknya ini cerdas. Dari SD, TK, sekolah di sekolah non-muslim. Hebat. Dapat S1 beasiswa ke Australia, sampai S2 di Australia. Dapat jodoh bule. Yang bule itu tidak mau masuk Islam. Dan dia menikah dengan bule itu. Beda agama, menikahnya di gereja di Australia. Kenapa? Karena masalah akidah tidak baik tanamnya. Padahal sudah Allah haramkan itu. Haram. Lahunna hillun lahum. Perempuan-perempuan muslim haram bagi laki-laki yang tidak Islam. Dan tidak satu ayatnya. Tapi karena akidah tidak dibenahi, begitulah. Itu maka yang pokok ditanamkan itu akidah. Itu makanya Luqman, nasihat pertama itu adalah masalah akidah. Bukan ibadah, akidah. Jangan syirik. Tauhid lawan syirik itu. Ya, nah itu. Ini ayat 13 Bapak Ibu ya. Ini ayatnya 19 ya rencananya. Masih ada 6 lagi. Kalau kita selesaikan semua bisa jam 2 nanti selesainya. Nah, itulah dulu. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya persilahkan dulu. Silakan Ibu. Ya, Ibu silakan. Saya bertanya, kalau dulu waktu anak kita kecil itu sudah jelas dengan bahasa kita sendiri. Sekarang kalau anak kita sudah dewasa, sudah berumah tangga, bagaimana cara kita untuk kita lagi? Sebab ada istri yang melapor sama kita, abang itu jangan salah. Ada pula yang istri yang melapor, abang itu jadi ini. Jadi apa jalan kita harus lakukan? Kalau anak sudah berumah tangga itu kan nggak susah juga. Nah, apa jalan kita untuk memberikan nasihat untuk anak-anak yang sudah berumah tangga ini? Terima kasih. Ada satu riwayat Bapak Ibu ya. Fatimah ketika ini kan sebelum menikah dengan Ali, Fatimah itu kan dengan Nabi tinggal tuh. Setelah menikah dengan Ali, Fatimah anak bungsu Nabi itu Nabi mencarikan rumah di samping rumah beliau. Jadi ada sahabat rumahnya dekat rumah Nabi. Nabi panggil sahabat itu. Mau ndak engkau tukar rumah dengan anak saya? Kebetulan rumah Ali dan Fatimah itu agak jauh di rumah Nabi. Engkau pindah ke sana, dan anak saya Fatimah pindah ke rumah engkau yang dekat dengan saya. Dan ini sahabat setuju. Karena Nabi yang minta. Senang dia. Maka tinggallah Fatimah di samping rumah Nabi. Apa yang dilakukan Nabi? Kenapa Nabi mendekatkan rumah Fatimah dengan rumah dia? Ada satu riwayat, Nabi setiap selesai salat subuh, karena dulu kan perempuan tidak ke masjid, Nabi selalu mendatangi rumah Fatimah untuk menanyakan apakah dia sudah salat subuh atau belum. Tidak mungkin Fatimah tidak salat subuh. Apalagi suaminya Ali. Tapi Nabi ingin memastikan bahwa ibadahnya terjaga dengan baik. Walaupun dia sudah punya suami. Setiap Nabi selesai salat subuh, pulang itu ke rumah Fatimah dulu. Untuk memastikan apakah dia sudah salat subuh atau belum. Begitu tanggung jawab seorang ayah tuh, Ibu. Walaupun lah punya suami. Makanya, ya do baiknya juga Ibu-ibu kalau menikah anak, cari rumah laki awak. Paling tidak awak bisa juga. Ya di WA saja, telepon WA. Mbak, semayang lagi jago, lagi kamar saji, lagi berjamaah itu.
Ibu kalau anak ibu menelepon, tanya pertama tuh gimana salatnya nak ke masjid. Jangan ibu setiap menelepon, lang transfer. Aduh dah amu lah. Itu mamalak namanya. Sehingga anak pula takut menelepon, ibu kena palak panjang saya. Ya, yang ditanya apa itu dulu, salat gimana nak? Jangan lambat-lambat ya salatnya. Sekedar itu aja. Itu namanya watawasau. Saling mengingatkan. Itu disebut ku anfusakum wa ahlikum naran. Jaga dirimu dan keluargamu. Menjaga itu nasihat. Itu makanya perintah Allah tadi di surat Taha tadi, wa'mur ahlaka bis salah. Ajak anakmu salat, keluargamu. Wa'mur. Bukan paksa, ajak. Walaupun kalau usianya masih anak-anak, dalam proses pembelajaran, boleh dipukul kalau tidak salat. Nabi suruh. Tapi yang sudah dewasa tetap nak salat. Saya ibu ada salah satu kerabat. Masya Allah, sampai lampi bacucunya lah ibu. Apa aku kerajo bampu, yang baju di ko tak pernah tinggal. Semayang tidak, ibunya ko sabana taat ibunya ko. Tapi ibu ko tatap, tanya orang semayang. Yo, itu jawabnya, semayang. Yo. Selalu ibunya begitu. Sampai bapak menjelang ibunya meninggal, saya tak tahu apa yang dibisikkan ibunya itu. Sampai hari ini anak itu, jangankan sendiri, itu berjamaah pun tak pernah terlambat. Azan, belum azan dia sudah sampai di masjid. Sejak ibunya mati. Jadi memang nasihat ibuku luar biasa, apalagi menjelang ke mati itu. Ibu kalau berwasiat ke anak menjelang mati, bisiang ke telinga itu mau lama terngiang-ngiang tuh telinganya tuh ibu. Itu makanya kata Allah wajib berwasiat tuh ketika mati itu. Ya, kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut. Kalau kematian sudah datang, ladake rasa mati, al wasiatu, berwasiat. Dan wasiat tidak hanya soal harta. Wasiat yang paling utama masalah agama. Coba nanti baca surah Al-Baqarah 132. Al-Baqarah 132. Itu Ibrahim wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya bani ya innallaha astafa lakumuddin wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika Nabi Ibrahim hendak meninggal dunia, ketika Nabi Yaqub hendak meninggal dunia, dipanggilnya lah anak-anaknya. Apa kata Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub ke anak-anaknya ketika hendak mati? Nah, Islam ini agama yang Allah pilihkan untuk kita. Jangan kalian mati kecuali dalam status Islam. Itu wasiat. Wasiat namanya itu. Dan tidak pernah berhenti. Ya. Puncaknya menjelang nafas kita akan hilang. Sebelum mati, ya'izu, mudari, tetap ingatkan, tetap nasihati. Menjelang mati, wasiat leh. Wasiat. Dan wasiat yang paling pokok itu justru bukan masalah harta, masalah agama. Itu makanya wassa, ditasdidkan satnya tuh di Al-Baqarah 132 itu. Itu ditasdidkan satu wassa. Ini wasiat yang serius, masalah agama. Masalah harap tuh tidak diwasiatkan, pandai orang tinggal bagi itu mah. Tidak perlu dia dibaginya, bagi biko itu mah. Kalau agama ini serius wasiatnya ibu. Kalau harap tuh ibu orang kemudian kok pandai bagi mah, santiamnya bagi mah, tidak diwasiatkan cabai ini biko itu mah. Di agama perlu wasiat, itu makanya wassa. Karena wasiat itu ada ausa. Ada ausa. Makanya masalah salat, ya, Bapak Ibu kalau baca di surat Maryam itu Nabi Isa, nanti baca surat Maryam ayat 31. Ya, Maryam 31. Surat 19 31. Nabi Isa diwasiatkan salat. Tapi wasiatnya wa ausani bis salati waz zakati madumtu hayyan. Kalau salat ausa. Ini kalau salat nih Bu ya.
Ausa. Salat nih. Ini salat nih. Ya. Tapi masalah akidah wassa. Wassa. Ini serius sama wasiat masalah akidah nih, masalah agama ini. Ya. Makanya Bapak Ibu jangan pernah berhenti kasih nasihat. Jangan berhenti lapane namanya cek jangan saradiang lala kadang-kadang. Enggak mau cek itu. Ya. Walaupun dia sudah berumah tangga, tetap kasih nasihat. Ya kadang kita ini Bapak Ibu takut bagi nasihat ke anak. Ada tuh yang takut bagi nasihat ke anak. Ya dah. Apa pula yang takut kan ngasih nasihat? Ya dah. Ya masalahnya kadang-kadang apa kok dari dulu contoh teladan tak do kanak lah tu makanya takut lagi nasihat. Ya dah. Aku tanya nak apa le cetu tu. Jawab awak dah. Ya. Dulu anak disuruh pergi ke masjid, awak nak mau ke masjid dah. Ya. Ada tak mau cetu tu. Nah itulah ya. Tetap nasihat jalan sampai ya nafas terakhir. Yang terakhir namanya wasiat itu. Ya, wasiat tentang akidah ini paling pokok nih, agama. Ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nih, jangan kamu mati ya kalau ndak Islam. Kecuali kamu Islam. Nah, gitu. Ya, Pak. Ya, ke Nabi Muhammad tuh. Ya kan ayat itu Al-Quran itu hudan linnas. Secara prinsip itu petunjuk bagi kita semua. Walaupun yang dikhitab Nabi Muhammad, tapi tetap untuk kita. Tapi itu para ulama memahami, karena a'tainaka, itu K-nya itu Nabi Muhammad. Nah, ketika Allah mengatakan pemberian ke Nabi Muhammad, maka Allah pilih a'ta. Karena a'ta itu pemberian dengan hisab yang ringan. Karena Nabi Muhammad tidak dihisab. Ya, karena kekasih Allah gimana mau dihisab? Makanya satu-satunya Nabi yang menanti umatnya dihisab, Nabi Muhammad. Kita nanti ketika dihisab, Nabi udah menanti kita. Apalagi masalahnya, apalagi yang kurang. Nabi temui kita tuh. Karena Nabi tidak dihisab. Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, tidak ada yang menanti umatnya. Tidak ada. Kalau kita nanti dihadapkan ke timbangan, Nabi sudah berdiri pula di timbangan itu tuh. Karena amal Nabi tidak ditimbang. Kalau Nabi menghadapi keadaan yang sulit pula, ngapain? Gimana bisa membantu kita? Bahkan ketika nanti kita melewati sirat, Nabi sudah menanti di ujung sirat. Hanya Nabi Muhammad yang begitu. Nabi-nabi yang lain tidak ada memberikan pertolongan begitu ke umatnya. Ya, karena Nabi tidak ada melewati apa yang dilewati semua manusia. Tidak ada hisab, tidak ada mizan, tidak ada sirat. Bagi Nabi tidak ada. Itu makanya sorga itu tidak akan bisa dimasuki siapapun sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk. Ya. Yang pertama kali dibangkitkan nanti siapa? Nabi Muhammad. Memang begitu. Ya. Nanti umat-umat masih dalam kepanasan, suasana yang mencekam, Nabi Muhammad sudah menunggu kita di namanya Telaga Kausar. Nabi sudah panggil umatnya, sini, kata Nabi, ini minum. Tidak ada Nabi yang kasih minum ke umatnya. Itu makanya, inna a'tainakal kausar. Hanya engkau yang mendapat Al-Kausar. Al-Kausar itu salah satunya telaga. Ada nanti telaga ya di mahsyar itu, tempat minum. Hanya Nabi punya tempat minum di sana. Nah itu kenapa Nabi itu spesial. Makanya inna a'taina itu kenapa a'ta? Karena pemberian ke Nabi itu memang tidak seperti pemberian ke kita. Kalau kita mah menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Nabi Muhammad tidak. Ya. Ya lagian Bapak Ibu, Nabi tidak menghadapi pertanyaan. Karena yang Nabi tidak meninggalkan harta satu cuil pun. Tidak ada warisan satu sen pun tinggalkan Nabi. Tidak ada. Ketika Nabi mati, kata Aisyah, hanya ada beberapa potong roti untuk saya di rumah itu.
Tidak ada Nabi meninggalkan harta. Rumah Nabi itu hujurat namanya, kamar-kamar kecil saja. Hanya untuk berteduh istrinya saja. Makanya Nabi tidak ada dihisap, harta tidak ada. Tidak seperti kita, ibu oto, tanah, rekening, ame, merasa itu. Jangan, baju leh, tas leh, sepatu. Nabi tidak begitu. Nabi bajunya cobek ditambal-tambal. Mana ada hisapnya berat. Tidak seperti kita. Nikmat Nabi itu tidak banyak. Walaupun Allah sebut Al-Kautsar, ya memang tidak banyak nikmat Nabi itu. Dikit cuma. Ya. Waktu Nabi mati itu tidak ada meninggalkan harta. Pusaka Nabi itu hanya 2. Al-Quran dan hadis. Hanya itu pusaka tinggalkan Nabi. Dan ahli waris Nabi bukan anaknya. Siapa? Oh, semua umatnya, para ulama. Pewaris Nabi itu kan para ulama. Bukan anaknya pewarisnya, para ulama. Karena yang diwariskan Nabi itu hanya ilmu, bukan harta. Nah, itulah kitab dan sunnah. Nah, itu mungkin salah satu Nabi tidak dihisap. Karena yang dihisap pun adalah dolo. Dicalik-calik, list kan tidak do, ditanya loh. Ya, beda dengan kita. Ibu HP ibu itu tanya balik tuh, bara HP ibu sampai 10 juta lagi bandingnya. Mulai juta. Ya, guna tuh. Ah, itu kan. Padahal HP kan fungsi kan komunikasi. Dah itu. Maka kok sampai 10 juta, 15 juta HP itu. Ditanya tuh. Kalau selamat ibu alhamdulillah lah. Pokoknya pandai-pandai ibu Islam menjawab besok. Ya, tuh. Ya, tuh. Ya kan ambo tidak bisa majan jawab, ya ibu dah menjawab besok. Ambo tuh urusan ambo lah menjawab. Ya kan. Ya pandai-pandai sih ibu jawab. Ya, tuh. Mudah-mudahan dia terima jawab ibu. Ya, tuh. Ya gitu lah. Ibu beli HP dulu, yo. Punya HP dulu, yo. Android, yo. Berapa balik? 15 juta. Pakok sama tuana. Berapa gunanya? Untuk WA, untuk Facebook. Tidak bisa yang 3 juta untuk WA, Facebook. Bisa nyotapu dengan dekat langsung. Macam itu. Ya, tuh. Ya kan artinya bisa yang itu. Kalau hanya itu, tapi amboko untuk merekam pengajian. Kalau sakit, apanya, RAM-nya, nggak bisa banyak ambo simpan. Kan bisa menjawab cerita. Pandai-pandai lah menjawabnya. Kalau macam itulah. Tapi yang menjawab tidak lidah le, karena lidah le dikunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Hari itu lidah dikunci, karena lidah pandai berdusta. Dikunci. Yang bicara tangan. Wa tukallimuna aidihim, tangannya bicara. Wa tashhadu arjuluhum, ya kakinya yang bersaksi. Yang bicara pun jari-jari ibu nanti itu, tangan. Ya begitulah. Ibu jawab. Ya dah. Gitu. Tidak bisa dicari-cari jawab gini nah. Pandai ibu besok. Yang selamat kalau di surang besok. Ya dah. Silakan ibu. Terima kasih Ustaz. Yang bisa tanyakan di mana perasaan suka menyalahkan diri sendiri itu Ustaz. Misalnya melihat anak kita sudah besar, tidak ke masjid, Allah, kenapa tidak kecil tidak mengajar dari masjid, misalnya kayak gitu. Terus yang lainnya jadi seperti menghilangkan rasa syukur ya dengan itu, Pak Ustaz. Ya, merasa bersalah itu harus, karena memang kita banyak salah kan, memang harus. Anak saya nih kalau dulu saya didik dengan baik mungkin tidak akan seperti ini. Tapi ibu jangan berhenti sampai kata itu, masih ada kesempatan menjadikan dia baik. Kan belum mati ibu, masih ada waktu. Nabi Nuh, anaknya itu ratusan tahun mungkin usia anaknya itu durhaka ibu tuh. Tapi Nabi Nuh tidak berhenti, walaupun Nuh itu berkata, ya Tuhan, bagaimana nasib anakku? Allah jawab, innahu laisa min ahlik. Dia bukan anakmu. Karena dia kafir matinya. Nabi Nuh menyesali, dia anak saya Tuhan, bukan, kata Allah, bukan anakmu. Disitulah dalilnya kalau beda agama mati, tidak ada hubungan nasab. Makanya hak waris putus. Anak ibu kalau murtad, mati ibu, dia tidak dapat warisan. Karena bukan anak kita secara syariat. Ya begitu tuh. Makanya Allah jawab, innahu laisa min ahlik, kata Allah. Bukan anakmu itu, karena dia matinya kafir. Ya. Tapi Nabi Nuh tidak berhenti.
Tetap sampai anaknya hilang, tenggelam, dipanggilnya, naiklah ke kapal ayah. Itu maka Nabi Nuh itu namanya Nuh. Nuh itu artinya yang meratap. Nuh itu bahasa Arabnya niyah, nah. Ya Nuh, itu artinya meratap. Kenapa Nabi Nuh disebut Nuh? Karena dia sering meratapi dirinya. Kenapa anak saya kok kafir? Kenapa istri saya kok durhaka, kafir matinya? Itu maka Nabi Nuh namanya itu. Dia meratapi dirinya. Ya tidak apa-apa. Yang itu meratap, menyalahkan keputusan Allah. Itu namanya humazah, lumazah itu. Mengumpat dan mencela. Tidak boleh itu. Tapi kalau merasa kita, aduh, gimana nih, nanti nasib saya, nanti anak saya tidak salat, itu boleh. Ya, sambil tetap berusaha. Tapi begitulah yang dilakukan oleh orang-orang saleh seperti Luqman tadi. Ya izu, nasihat tidak pernah putus. Makanya fi'il mudhari. Ya. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub sampai nafas terakhirnya. Wa wassa biha, tetap memberikan wasiat menjelang nyawa akan hilang. Gitu. Ya. Nah, itu pentingnya nasihat ke anak-anak ibu ya. Nah, jadi ibu walaupun anaknya sudah besar, dewasa, dan berumah tangga, tetaplah beri nasihat. Makanya Nabi Luqman memberi nasihatnya ya izu, bukan wa'azah. Ya, harus continue, istimrar gitu. Nah, itu ayat 13, 12, 13, 14 dan berikutnya nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafarat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.